azali, kita di alam di sini kita berjanji umur 120 hari. Kemudian setelah alam azali itu menjadi alam lahir, menjadi di alam dunia, alam fana. Setelah alam fana kita akan transit di alam barzah. Setelah di alam barzah kita akan ketemu lagi dibangkitkan di padang alam akhirat. Alam sebenar-benarnya, alam akhir. Sungguhnya setiap yang awal pasti ada akhir. Setiap yang hidup pasti mati. Nah, kenapa kita yang katanya setiap hidup pasti mati, setiap jasad pasti akan berpisah dengan ruh, karena ruh tidak pernah mati. Yang namanya hidup karena ada jasad. Kalau jasad ini ruh sudah berpisah dengan jasad, maka disebut mati. Itulah kita transit di alam barzah. Barzah itu kita transit dulu. Ya nunggu dulu gitu. Nunggu menjelang hari kiamat dan sebagainya. Kenapa setiap Islam wajib sholat? Di luar jawaban inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Di luar jawaban as-sholatu imanun. Allah ingin dikenal. Allah ingin dikenal. Kita tampung, Allah ingin dikenal. Kalau Allah ingin dikenal, makanya diciptakan makhluk. Itu sebab kenapa Allah ciptakan makhluk. Jadi belum tepat. Kalau Allah ciptakan makhluk, ada manusia, ada hewan, tumbuh-tumbuhan, karena Allah ingin dikenal. Allah ciptakan langit dan bumi karena Allah ingin dikenal. Kata hadis qudsi. Hadis qudsi ini firman Allah. Di luar Al-Quran dan Al-Hadis. Firman Allah yang diceritakan lagi, redaksinya oleh Rasulullah, itu hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya, dan tidak kuciptakan langit dan bumi kecuali untukmu ya Muhammad. Jadi langit dan bumi ini Allah ciptakan untuk Muhammad. Cuman Muhammad yang mana itu? Muhammad yang Bani tadi, yang sudah wafat, apa Muhammad yang mana? Nah, ini perlu belajar. Nah, makanya ya, Muhammad yang mana? Kalau baginda Rasulullah sudah wafat. Sedangkan langit dan bumi ini Allah ciptakan untuk Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad. Jadi Muhammad harus tahu pembagian secara ilmu hakikat. Maka inilah pelajaran ilmu. Ya. Muhammad jasmani apa Muhammad ruhani? Muhammad yang fisik sudah wafat, baginda Rasulullah khataman nabiyyin. Nah, yang dimaksudkan ini untuk siapa lagi? Untuk Muhammad. Untuk kita galau-galau yang menjalankan fungsi ke Muhammad Rasulullah, yang meneruskan jejak Rasulullah, yang mengakui umat Muhammad, yang menjadi umat Muhammad, menjalankan sunnah Rasul, yang paham hakikat bahwa diri diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Nah, pertanyaan lagi tadi, apa hakikat sholat? Karena perintah utama. Belum, itu hukum syariat. Itu jawaban syariat. Jawaban ilmu hakikat. Apa dia hakikat? Sebenar-benarnya kalau hakikat itu. Apa dia sebenar-benarnya ini ngapo kita harus sholat? Nah, berkaitan dengan Iwan Nafsir bahwa perjalanan. Nah, berarti setelah ini kita kemana? Ke alam barzah. Di alam barzah ke alam akhirat. Di alam akhirat kita akan berjumpa dengan Allah. Kalau kita kotor temu Allah, Oke. Terima Allah ya. Terus apa gawean kita di akhirat? Kalau yang masuk surga gawean akhirat, karena dunia ini kebon. Nah, untuk yang berbuat maksiat, kejahatan akan berada di neraka, bahkan ada yang kekal di neraka. Jadi ngapa kita harus sholat? Satu kata, sholat itu makan kita di akhirat. Itu paham kalau belajar ilmu hakikat. Ngaponian, wong Islam mesti sholat, karena sholat itu hakikatnya makan kita di akhirat. Apa dalilnya? Siapa yang meninggalkan sholat? Kalau kita buka hukum fikih, makanya ilmu hakikat ini selalu dia melihat hukum syariat. Berarti hakikat menjalankan syariat, tidak melupakan. Bukan mentang duduk di hakikat tak sholat, kan? Jadi, ya. Ngapa ini disebut makan kita di akhirat? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam beberapa kitab fikih, beliau mengatakan, satu kali sholat fardu ditinggalkan akan kelaparan di akhirat. Jadi apa sholat kita? Makan kita di akhirat. agak dikit. Jadi ngapa kita membuat ini sholat ini untuk makanan kita di akhirat? Itu sholat rukun Islam yang kedua. Jadi
Jadi bahas sholat beda, habis-habis dalam ilmu hakikat. Ngapu perlunya sholat itu ini untuk makan kita di akhirat. Satu sholat fardu ditinggalkan 500 tahun kelaparan di akhirat. 500 tahun tersiksa di api neraka. Nah, ini ngaji. Itu ngaji hakikat. Malam ini ikhwan-ikhwan yang datang bukan hanya belajar al-hikmah dalam kupasan ilmu dunia, tapi akhiratnya. Kenapa wajib sholat? Sebelum sholat tadi baca 2 kalimat syahadat rukun Islam. Kenapa harus bersyahadat? Karena harus bersaksi di dunia biar baru kita tahu Allah di akhirat. Ini namanya mengenal diri tadi. Nak kenal di dunia dulu baru kenal Allah di akhirat. Kalau mengenal Allah, nak kenal di diri kita siapa kita, datang dari mana? Nak sedang di mana dan datang kemana? Jadi kita ke akhirat. Itulah namanya ilmu mengkaji diri, ilmu mengenal diri, ilmu hakikat, tahu usul diri kita, tahu tujuan hidup kita. Jadi sholat itu sesungguhnya makan kita di akhirat. Perlu kita sholat. Kalau ingin kita kenyang di akhirat, sholat. Tambahin sholat yang lain, sholat sunat, sholat lain. Itu apa? Untuk pajak nunjuk uang lain di akhirat. Makanan kita di akhirat, pajak kita nunjuk yang lain lagi. Ini harus tahu itu supaya kita tambah sadar diri. Sholat itu aku makan, tabungan gue itu akhirat. Makanya setiap muslim wajib sholat. Karena hakikatnya sholat itu makan kita di akhirat. Satu sholat fardu kita tinggalkan 500 tahun kelaparan di akhirat. Itu kata ulama-ulama fikih termasuk Syekh Nawawi. Oke. Itu pengajian dalam ilmu hakikat kan ilmu guru ya? Hakikat. Bukan dalam ilmu fikih. Ilmu hakikat ini kelanjutan dari ilmu syariat, kelanjutan dari ilmu torekat. Ya, hakikat tanpa syariat batal. Ya kan? Kalau syariat tanpa hakikat sia-sia, pasti gitu nih. Jadi kan bisa pasti kalau hakikat tanpa syariat zindi gitu. Makanya ilmu ini harus dijalankan kalau syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat itu hukum, tarekat itu jalan, hakikat itu tujuan, makrifat kenal. 4 ini harus dipakai, tidak boleh sikap. Baru syariat baik dong, tapi tidak baca dong. Sholat 5 waktu kamu tidak kenal Allah, tidak akan ketemu Allah. Hebatlah kamu sholat di dunia ini 5 waktu. Tapi kalau kamu tidak kenal yang kamu sholat, yang kamu sembah, tidak kenal Allah, jadi itu. Dalam. Dukung perjuangan dakwah kami, like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad